Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 21 November pukul 17:29. Telkom ini ramai diperbincangkan selain BBRI, selain Adro. Dan banyak juga yang DM gua, "Bang, Telkom menarik nggak waktu di angka 2700 di angka 2700 ini atau pas kemarin 2500?" Gue bilang menarik. Beli aja. Cuman bukan berarti tanpa risiko. Gini guys, Telkom ini banyak segmennya. Pendapatan telepon seluler, ya. Kemudian pendapatan data internet dan jasa teknologi, pendapatan IndiHome, dan lain-lain yang nilainya kecil-kecil. Tapi praktis sebenarnya yang gede itu seluler, ya, kemudian IndiHome, kemudian pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika. Nah, waktu tahun 2020 dan 2021 kita bahas guys ya. Jadi di antara beberapa segmen yang tadi guys, Telkom ini mengalami penurunan. Ya, memang tahun 2020 itu kan pandemi ya, kebutuhan akan internet dan data itu lebih banyak ya. Cuman kita lihat nih kinerjanya. Pendapatan telepon seluler itu di tahun 2020 bisa mencapai 19 triliun. Tahun 2021 14 triliun ya. Nilainya menurun. Tahun 2022 itu 12 triliun, makin turun. Tahun 2023 8 triliun. Tahun 2024 sekarang baru mengantongi di angka 4 triliunan. Jadi turun. Itu untuk pendapatan seluler ya, pendapatan ini nih, pendapatan telepon seluler. Kemudian kita lihat dari IndiHome. IndiHome ini dulu pendapatannya cuma 8 triliun, 10 triliunan waktu tahun 2015 atau tahun 2016-an. Lagi-lagi memang waktu pandemi kebutuhannya banyak. Tapi kita lihat guys, di tahun 2020 pendapatan IndiHome itu 22 T. 2021 itu 26 T. Naik ya. 22 ke 26 itu naiknya lebih dari 10%. Jadi itu suatu kinerja yang luar biasa untuk pendapatan IndiHome. Di tahun 2022 pendapatannya 28 triliun, 28,0. Di tahun 2023 28,7. Nah, di sini tahun kemarin gue sempat buat video, ini berbahaya kalau si manajemen tidak melakukan perbaikan. Karena apa? Untuk perusahaan sebesar Telkom, pendapatan IndiHome di angka 28 triliun dan tahun berikutnya masih di angka 28 triliun, hanya naik 700 miliar. Itu nilai yang kecil, 700 miliar untuk perusahaan sekelas Telkom. Jadi Telkom ini memang sedang mengalami fase stagnan pendapatan. Dan ini juga gue tanyakan kan teman-teman gue yang memang kerja di Telkomsel, kerja di Telkom, ya memang lagi stagnan aja karena banyaknya pesaing, salah satu faktornya. Sekarang tahun 2023 guys, pendapatan Telkom, ini kita baru ngomongin pendapatan, belum ngomongin yang lain-lain ya. Jadi si Telkom ini memang yang paling besar itu adalah pendapatan data internet dan jasa teknologi informasi. Nah, dibandingkan dengan pendapatan IndiHome sama yang pendapatan telepon seluler tadi, pendapatan data internet dan jasa teknologi informatikanya ini sebenarnya masih bisa bersaing. Jadi, tahun 2023 guys ya, total pendapatan Telkom itu ada di angka 149 triliun. 149 triliun. Pendapatan data internet dan jasa teknologi informatikanya bisa di angka 53 triliun. Artinya kan porsinya lumayan gede, 30% lebih sebenarnya. Nah, itu tadinya di tahun 2020 nggak sebesar itu. Di tahun 2024, pendapatan data internet dan jasa teknologi informatikanya sampai kuartal 3 ini sudah mencapai 54 triliun. Ya. Jadi yang pada tahun 2023 dia 73 triliun. Jadi sebenarnya ini masih bisa bersaing Telkom ini kalau di sisi pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika. Tapi bukan tidak mungkin apabila si manajemen tidak memperhatikan ya. Jadi kondisi ke depan itu kan belum ketika nanti PPN naik, bahan-bahan kebutuhan rumah tangga naik ya. Orang kemungkinan daya belinya akan turun. Kita udah lihat sektor otomotif lesu, penjualan mobil turun, penjualan motor turun, tapi memang tidak sebesar penjualan mobil.
Nah, kalau misalkan si Telkom ya ini tidak jeli, bisa jadi pendapatan data internet dan jasa teknologi informatikanya itu menyusul pendapatan seluler dan menyusul kondisi pendapatan IndiHome yang mana stagnan nanti bisa turun. Kayak gitu guys. Karena pendapatan teleponnya udah turun nih guys. Pendapatan IndiHome-nya juga kemungkinan turun karena kan di tahun 2023 dia mengantongi 28,7 triliun. Tahun 2024 IndiHome-nya itu baru di angka 19 triliun. Kalau secara hitung-hitungan average per kuartal nggak nyampe itu 28 triliun. Paling ada di angka 26 atau 25 triliun, nggak sampai tahun 28. Nah, kalau manajemen Telkom nggak jeli, sekali lagi guys ya, bisa berpengaruh ke pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika. Nah, kalau itu terjadi, ya pendapatan Telkom juga tetap akan stagnan atau bahkan bisa turun dibanding tahun 2023. Sekarang udah di angka 112 triliun. Jadi yang mau gue kasih tahu begini guys, ketika nanti masyarakat daya belinya turun, ya banyak orang nggak punya uang, bahkan untuk membeli paket data sendiri aja itu agak pilih-pilih. Selama ada penggantinya atau alternatif ya yang harganya lebih murah, ya ini bisa juga mengalami kondisi yang sama seperti IndiHome. IndiHome kan udah dihajar juga tuh oleh berbagai macam pemain-pemain di luar IndiHome, ada First Media, ada apalagi itu ya, My Republic dan sebagainya, dan banyak di luar sana itu guys. Nah, kalau itu manajemen gak jeli itu bisa terjadi. Jadi itu sebenarnya risiko dari Telkom. Cuman tadi kan gue bilang di awal, kalau misalkan memang lo tertarik, beli aja. Karena gini guys, mau bagaimanapun Telkom ini salah satu perusahaan penyumbang dividen besar bagi negara di luar BRI, BNI, dan sebagainya. Mandiri ya. Nah, Telkom kalau kita lihat dividen per share-nya itu rata-rata ada di angka 163. Ini kita lihat dari data tahun 2018, 163. Anggaplah dia membagikan dividen per share di angka 150. Di angka 2.500 itu berarti kan yield-nya ada di angka 6%-an. Nah, 6% ini ya, 6% ini termasuk menarik guys. Apalagi Telkom ini adalah perusahaan yang liquid. Lu masuk 1 miliar ya, orang atau pihak-pihak yang masuknya miliaran gitu ya, beli saham Telkom itu nggak pusing karena liquid. Berbeda kalau misalkan beli di saham small cap. Ya kalau beli 1M ya harus nyicil. Udah begitu mungkin keluarnya akan sulit. Nah, dividen yield 6% ini menarik. Itu kalau dividen per share-nya di angka 150. Kalau berdasarkan data dari tahun 2018, rata-ratanya di angka 160. Dividen per share-nya. Jadi sebenarnya itulah yang melandaskan kenapa tadi ketika ada temen gua yang komen di YouTube atau DM gua langsung di Instagram, "Bang, Telkom menarik nggak 2.700? Cicil aja beli karena memang di harga 2.700, 2.600, apalagi 2.500 di mana harga sahamnya lebih rendah daripada harga saham saat Covid. Itu dividen yang ditawarkan menarik. Ya kalau beli berapa miliar dividen yield 6% itu lumayan loh guys. Menarik loh guys. Memang nggak istimewa ya. Memang nggak istimewa. Tapi sekali lagi udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Bahwa ketika ada sebuah saham. Ya sahamnya nggak ada masalah gitu ya. Sahamnya bagus. Sahamnya juga prospek kedepannya juga nggak jelek-jelek amat. Walaupun mungkin nggak secerah di beberapa tahun sebelumnya. Tapi dia bisa menawarkan yield minimal 5%. Minimal 5% tuh artinya lu jangan langsung hajar all in gitu, enggak guys. Tapi lu dievaluasi lagi, ini bagus nggak sih ini ke depannya. Ketika dia bisa menawarkan yield paling tidak 5%, itu menarik. Artinya kan kalau misalkan sahamnya makin turun, yield yang ditawarkan semakin besar. Nah di situ guys, biasanya ketika di angka 5% itu, saham itu rebound, mantul gitu loh ketika sahamnya turun. Jadi sekarang Telkom menarik nggak di angka 2.700? Masih menarik. Tapi sekali lagi ingat guys, tetap perhatikan bahwa risiko dari Telkom yang tadi gue sebutkan adanya stagnan. Apalagi stagnan dari pendapatan ya. Apalagi di tengah stagnannya pendapatan Telkom,
Ya, rasio dari operating profit margin dan net profit marginnya ini ya juga nggak berubah dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu guys. Oke lah di waktu lagi pandemi ininya gede ya, kebutuhan akan paket data, kebutuhan akan telekomunikasi itu cukup meningkat, tapi ya setelah beberapa tahun belum ada perkembangan yang signifikan ya, di situ-situ aja. Makanya tadi gua katakan beberapa kali ya Telkom ini mengalami fase stagnan. Kalau itu tidak diperbaiki bisa jadi kinerjanya pun dari mulai pendapatannya akan turun. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.